Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu kembali dengan saya, tapi di mata kuliah yang berbeda. Kita sekarang di e-learning, tapi kalau kemarin kita di media pembelajaran. Mohon maaf kalau e-learning sedikit susah saya untuk menyusun materi karena memang waktu dan tugas yang menumpuk sehingga harus ada yang dikorbankan, istilahnya begitu. Tapi saya tidak ingin mengorbankan mata kuliah yang saya ampu kepada Anda. Saya berusaha untuk maksimal memberikan pelayanan akademik. Nanti kalau misalkan ada kekurangan ya mohon maaf, tapi saya berusaha untuk memberikan pengalaman pembelajaran bagi Anda. Kalau kemarin itu kan kita kalau e-learning itu kan tugas utamanya adalah apa ya kemarin ya, membuat goal dari MK ini adalah membuat kelas e-learning yang di dalamnya minimal memuat 3 pembahasan, 3 topik atau materi, terus kemudian materi setiap setiap topik, terus 3 itu materi setiap topik. Yang selanjutnya itu penugasan diskusi dulu ya, diskusi setiap topik. Terus yang keempat itu penugasan setiap topik. Terus kemudian 5 itu rancangan penilaian. Yang ini tidak masuk dalam kelas gini. Nah, goalsnya, terus kemudian goals itu tadi dipresentasikan nanti ketika UAS ya. Nanti ini materi ini akan saya itu. Oke, kita ke materi yang pertama, itu adalah konsep dan strategi e-learning. Kita ke konsep e-learning dulu. Kalau e-learning itu kan berarti learning itu kan berarti otomatis dia pembelajaran. Itu kan berarti menggunakan fasilitas yang digital, yang internet itu masuk di dalam pembelajaran itu. Nah, seberapa besar digital atau internet itu berperan dalam pembelajaran? Kalau misalkan dia sangat berpengaruh besar, berarti nanti e-learningnya E-nya itu lebih besar daripada learning. Nah, biasanya kalau E ini itu biasanya di ahlinya itu adalah pada anak-anak TIK dan seterusnya. Nah, learning itu berarti sistem pembelajarannya. Nah, namanya E dan learning, porsi learningnya harus lebih besar daripada E. Kenapa? Karena learning ini itu kontennya, E itu sarananya. Nah, bagaimana kita menggunakan sarananya E ini dalam menyampaikan konten kepada siswa kan gitu. Nah, otomatis learning itu kan berarti di learning nanti learningnya ya, fokus di learning ya. Dalam e-learning itu adalah materi, kurang besar ya, materi, metode, penugasan, apalagi penugasan ini maksudnya kontennya nanti penugasan, terus kemudian penilaian dan seterusnya. Itu yang dimaksud adalah kontennya. Jadi ya, dalam konsep e-learning itu berarti konten yang ditekankan itu kontennya, bukan pada
bukan pada e-learningnya. Saya takutnya Anda nanti itu salah persepsi bahwa yang penting adalah kita menggunakan itu keliru. Kenapa? Karena perbedaan kita di orang pendidikan dengan TIK itu bukan pada kalau TIK pada sistem, kalau pendidikan itu pada konten-konten sistem ini bagaimana digunakan. Nah, otomatis kelebihan kita harus pada ini. Jadi materinya kita harus kuat, terkonsep dengan baik, sistematikanya baik, terus metodenya, pembelajarannya, apakah bagaimana cara menyampaikannya dengan baik, penugasannya harus tersistematika dengan baik, penilaiannya juga. Nah, itu menentukan konten yang kita gunakan dalam EI. Nah, ketika itu berarti pembelajaran individu atau kelompok yang menggunakan TIK atau jaringan. Loh, kan berarti kata pertama kan pembelajarannya, bukan TIK. TIK-nya adalah sarananya gitu. Terus kemudian memberikan fleksibilitas untuk siswa belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Nah, ini sesuai dengan prinsip yang media pembelajaran. Media pembelajaran kan berarti tidak harus guru itu menjelaskan secara langsung secara langsung kepada siswa bagaimana materinya itu diserap oleh siswa atau dipahami oleh siswa, tetapi guru bisa menggunakan sarana yang lain tanpa harus bertatapan atau komunikasi langsung dengan siswa, yang itu menjadikan pembelajaran itu menjadi interaktif gitu. Terus kemudian e-learning juga dikombinasikan dengan tatap muka. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, e-learning. Nanti itu sarananya pakai internet, learning itu berarti pembelajaran. Nah, porsinya sekarang, nah berarti kan dia bisa menjadi satu. Sekarang porsinya lebih besar learning atau E-nya? Kalau lebih besar E-nya, teknisnya, terus kemudian pembuatan webnya, praktik membuat webnya, itu berarti E yang berperan besar. Tapi kalau learningnya berarti yang tadi pembelajarannya lebih besar, makanya dia bisa blended. Karakteristik e-learning itu pasti menggunakan elektronik dan seterusnya, Anda baca sendiri. Nah, sekarang interaksi e-learning. Interaksi e-learning dengan cara user itu ada tutor dengan tutor dengan siswa dengan siswa, tutor dengan konten, siswa dengan konten. Artinya begini, saya dari sini dulu. Saya dari siswa dengan siswa dulu. Kalau misalkan Anda ditugasi untuk membaca blog tertentu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda itu perlu berinteraksi dalam belajar itu tadi. Ketika Anda membaca blog kan berarti Anda belajar, Anda menerima ilmu. Apakah Anda dalam proses itu berkomunikasi dengan tutor? Apakah menjalankan tugasnya tutor? Kalau menjalankan tugasnya tutor untuk memahami konten atau blog, itu berarti Anda belajar dengan kontennya, tidak dengan tutornya atau tidak dengan gurunya. Nah, kalau yang tutor dengan siswa, itu berarti ketika Anda diskusi atau tutor menjelaskan, atau saat tutor menjelaskan materi kepada siswa dalam waktu bersamaan. Nah, itu yang maksudkan tutor dengan siswa posisinya. Atau bisa juga dalam konteks diskusi itu siswa bertanya, tutor menjawab. Lah, itu berarti tutor dengan siswa. Kalau siswa dengan siswa itu seperti kalian di Google Scholar yang tanpa ada saya untuk nimbrung di dalam diskusi. Nah, itu namanya interaksi siswa dengan siswa, yaitu diskusi antar siswa. Kalau tutor dengan konten, kalau tadi itu kan siswa dengan konten itu membaca, berarti tutor ini bisa dalam rangka tutor menyusun
materi. Seperti saya sedang membuat video ini, itu berarti tutor, komunikasinya tutor dengan konten. Kenapa? Karena dalam waktu itu saya tidak bertemu dengan Anda. Nah, kalau tutor dengan tutor itu apa yang dimaksudkan? Yaitu diskusi antar tutor. Yang diskusi antar tutor itu sebenarnya kalau dalam kelas e-learning itu ada kelompok dosen, kelompok guru yang dia itu ilmu atau mata pelajaran. Nah, itu sedang diskusi. Misalkan dalam Google, kok saya ngalami Google Scholar yang gini-gini ya. Nah, itu berarti ada sebenarnya diskusi antar tutor. Ada forum antar tutor dan seterusnya. Nah, macam-macam interaksi dalam e-learning itu ada beberapa macam. Kalau e-learning kan gini, bisa dilakukan dalam waktu yang sama tetapi tempatnya berbeda. Bisa digunakan dalam waktu yang sama, dalam tempat yang sama. Itu bisa e-learning, bisa juga. Tetapi itu tatap muka, tapi menggunakan media ini. Berarti dalam konteksnya itu media pembelajarannya itu menggunakan internet. Seperti misalkan saya menjelaskan tentang Google Scholar atau Google itu bagaimana, atau cara mengutip lewat internet itu bagaimana. Saya peragakan di situ. Kita ada di kelas, saya ada di depan, Anda ada di kelas itu, menjelaskan penjelasan saya di LCD. Yang itu saya peragakan menggunakan internet. Nah, itu berarti same time, same place lah. Jadilah face to face interaction. Tetapi masih menggunakan e-learning gitu biasanya. Terus kemudian different time itu berarti gini, yang komunikasi ini tutor dengan konten, siswa dengan konten misalnya. Nah, different time itu berarti saya ada di kelas atau ada di kampus menggunakan fasilitas kampus ketika itu membuat materi di hari Jumat. Terus kemudian materi itu saya upload di YouTube. Terus barulah hari hari Sabtu saya share materi di dalam YouTube itu, silakan Anda pelajari. Lah, Anda ketika saya menggunakan server lokalnya Unisla sendiri, berarti Anda tidak akan bisa mengakses internet atau mengakses web yang saya itu kan. Anda harus connect dengan wifi-nya Unisla sendiri. Itu namanya server lokal. Jadi hanya bisa diakses dalam jangkauan yang sama, tetapi bisa dalam waktu yang berbeda. Terus kemudian kalau different place dan different time itu namanya asynchronous different interaction. Artinya adalah ya seperti halnya Anda sedang belajar di rumah masing-masing, saya juga upload di rumah saya. Terus kemudian dalam waktu yang berbeda, Anda bahkan teman Anda yang mengakses itu berbeda juga, ya gak apa-apa, itu namanya different time. Kelebihan dari e-learning adalah bisa belajar di kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Kenapa kok dengan siapa saja? Anda bisa belajar dengan konten-konten di YouTube untuk memperkuat pemahaman Anda. Nah, perhatikan baik-baik istilah asinkronus dan sinkronus. Jangan sampai Anda salah. Kenapa? Karena nanti ada di kuis saya akan menanyakan apa itu sinkronus dan asinkronus. Itulah yang membedakan nanti Anda paham e-learning dan tidak. Itu pada istilah sinkronus dan asinkronus. Apa kalau sinkronusnya? Sinkronus itu pokoknya same time. Kalau asinkronus different time. Nanti prinsipnya adalah itu, cara menghafalnya nanti dihafalkan secara sendiri. Pendekatan pembelajaran tatap muka versus e-learning apa gitu. Anda pasti sudah tahu kalau e-learning itu waktu yang tak terbatas, tempat di mana saja, fleksibilitas tinggi, tetapi tidak intens. Intens komunikasi antara tutor dengan siswa. Kalau tatap muka itu intens banget, tapi lemahnya itu tidak bisa fleksibel, terbatas. Oke. Hierarki e-learning kalau distance berawal dari distance learning nanti itu bisa ada dua. Yang pertama learning stroke mail, audio, TV, YouTube dan seterusnya itu. Kalau e-learning itu berarti yang mail, radio ini dikondisikan seperti bahan ajar, Mas, Mbak, dan media dikondisikan untuk pembelajaran. Makanya berbeda antara learning dengan ini. Misalkan Anda itu mendengarkan YouTube tentang tata cara memperbaiki sepeda gitu.
Nah, itu bukan e-learning, tetapi learning through dari distance learningnya, bukan e-learning. Kalau e-learning itu berarti jelas materinya apa, nanti penugasannya bagaimana, diskusinya apa, dan penilaiannya. Kalau ini Anda tanpa dinilai. Lanjut ke online learning dan learning through CD-ROM dan seterusnya ini yang dikondisikan ya, yang dikondisikan. Kalau online learning itu berarti yang kita pakai Edmodo, Google Classroom, Moodle dan sebagainya. Itu namanya e-learning tools. Nanti di pertemuan selanjutnya ada. Nah, web learning, environment, CIGBT dan seterusnya dipahami. Terus kemudian implementasi learning tadi asinkronus, sinkronus dan blended learning. Blended learning itu menggabungkan dua-duanya ini. Terus kemudian Anda pasti sudah mendengar tentang Google Scholar, Moodle, Google Scholar, Edmodo yang fitur-fitur untuk kesana itu ya. Nah, Moodle, salah satunya adalah Moodle. Moodle itu digunakan oleh perguruan tinggi untuk mengembangkan e-learning mereka. Jadi sarana e-learning dalam bentuk web itu adalah Moodle. Salah satunya, Edmodo juga iya, Google Classroom juga ya, tetapi memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau Moodle ini yang direkomendasikan, dari saya pribadi saya merekomendasikan untuk Moodle, sejenis Moodle atau setingkat Moodle di situ. Nah, fitur penyampaiannya kenapa? Karena lengkap, fitur penyampaiannya materi ada, penyampaian inisiasi juga ada dan seterusnya. Ini sampai aktivitas mahasiswa bisa. Aktivitas siswa misalnya berapa persen dia online di Moodle, berapa persen dia mahasiswa ini ada secara rinci. Tapi kalau Google Scholar enggak ada. Bahkan penilaian itu mahasiswa diskusi itu saja bisa untuk dinilai. Hal yang perlu disiapkan dalam membuat kelas e-learning itu pertama silabus, yang kedua RPP, bahan ajar, media pembelajaran, rancangan penilaian. Ini itu nanti akan disiapkan untuk membuat kelas e-learning. Nanti Anda bisa untuk membuat kelas e-learning itu dengan Google Scholar, Edmodo dan sebagainya. Tapi saya sarankan untuk yang terbaru, Skype dan seterusnya itu nanti coba didiskusikan. Kita diskusikan di hari Jumat ya. Maksudnya kita diskusikan apakah kalian ada tools e-learning yang recommended. Pertama kayak Moodle, Edmodo dan seterusnya. Edmodo, Google Scholar itu ada kelemahannya juga. Kenapa? Kelemahannya adalah ketika Anda menjawab diskusi teman itu saya tidak akan bisa menilai langsung tanggapan Anda, tetapi saya harus membuat file lagi baru untuk merekap sendiri. Nah, itu yang sedikit susah. Tapi kalau di Moodle enggak. Jadi di bawah jawaban Anda saya bisa untuk memberikan itu. Oke, terima kasih. Itu presentasi saya yang pertama. Nanti saya juga akan bagi kelompok seperti di media pembelajaran. Terus kemudian kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan bertanya. Silahkan bertanya. Saya akan mencoba untuk menjawab. Mohon maaf, rencana saya adalah Kamis kemarin maunya saya mau menanggapi untuk media pembelajaran, tapi diajak rapat. Berapa kali rapat ya? 3 kali rapat di hari Kamis kemarin itu, sehingga saya tidak bisa untuk membalas atau menanggapi pertanyaan di Google Scholar. Tapi semoga besok atau ketika saya besok saya keluar kota, saya masih bisa menyebabkan itu. Semoga setiap minggu saya tetap bisa aktif juga. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan tadi silakan komentar di Google Scholar. Kalau di YouTube boleh, tapi aku sungkan. Oke, semua manfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.